Konten kali ini kita akan membahas tentang makna di balik takhalli, tahalli, dan tajalli. Banyak orang yang membicarakan tentang takhalli, tahalli, dan tajalli. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang thariqah, orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, tazkiyatun nafs. Maka ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Banyak sekali dalilnya tentang tazkiyatun nafs. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang kita lakukan di dalam pengenalan ataupun ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertakhalli. Takhalli diambil daripada kata khala, artinya kosong ataupun membersihkan, kosong, mengosongkan. Kalau bahasa komputernya itu sama dengan uninstall. Jadi perangkat tubuh kita ini, jasmani dan rohani kita ini ibaratkan seperti komputer, bahkan lebih canggih, jauh lebih canggih daripada komputer. Maka kita takhalli, mengosongkan sifat-sifat buruk kita di dalam nafs, di dalam kolbu kita, di dalam jiwa kita, yang tersimpan sifat-sifat kotor, sifat-sifat buruk. Bagaimana kita membersihkannya? Tentu dengan laku thariqah, dengan laku tertentu. Ada adab-adabnya, ada zikir-zikir tertentu yang dihantamkan masuk ke dalam kolbu tadi. Karena di dalam kolbu itu tempatnya semua nafsu-nafsu tercelah, tempatnya syaitan, tempatnya hawa-hawa nafsu. Di situ tempatnya, di jiwa kita, yang selalu mengotori daripada kolbu, mengotori daripada mata hati kita, cermin hati kita. Maka ulama kita telah sampaikan, dengan membersihkan jiwa kita ini ada teknik tertentu di dalam thariqah, di dalam zikir. Itulah makna tentang takhalli, ibarat uninstall aplikasi, mengosongkan semua sifat-sifat merasa, sifat-sifat buruk, mendengki, menghina, memfitnah, mencaci, maki, dan sebagainya. Maka kenapa kita ini manusia sering mencaci, menghina, memfitnah, dan sebagainya? Karena jiwa kita kotor. Dengan membersihkannya dengan jalan tertentu. Itu juga kenapa kita sangat sulit untuk mengenal daripada Allah. Sangat sulit untuk faham, untuk dapat hidayah dan rahmatnya. Karena kita ini begitu banyak sifat-sifat tercela, keakuan kita di dalam diri. Itu yang mau dibersihkan, ditembak. Karena kalau orang masih ada najis batin seperti itu, sifat mengaku, melihat, dan sebagainya, ini akan najis senajis-najisnya. Kemudian ada makna tahalli. Tahalli itu setelah kita mengosongkan, kita mengisi lagi kembali dengan sifat-sifat baik, mengisi dengan zikir, dihantam dengan zikir. 7 titik lataif kalau di dalam zikir. Maka kita mengisi semua 7 titik-titik itu dengan zikir. Itulah yang disebut dengan habis kita menguninstall, kita menginstal kembali, mengulang kembali, memprogram kembali, menghapus virus-virus yang ada, kemudian langsung kita install kembali. Begitulah tahalli. Kemudian perjalanan di situ, kadang kita sudah membersihkan, balik, membersihkan, balik, membersihkan, balik. Maka ketika sudah membersihkan, lalu mengisi dengan sifat-sifat baik, sifat-sifat dengan keakuannya diganti dengan keakuannya Allah, penglihatannya dengan penglihatannya Allah, pendengarannya dengan pendengaran Allah, penciumannya dengan penciuman Allah, pembicaraannya dengan pembicaraan Allah, kehendak iradatnya semua, bergeraknya kita mengisi, maka nampak akan tajallinya Allah. Kenampakan nur ilahiyah, nur Muhammad, itulah tajalli. Nampaknya, sejelas-jelas nampak al-haq, meliputi dan diliputi sampai ke dalam. Tidak lagi makhluk, tidak lagi insan, tidak ada lagi hewan, dan semuanya. Maka ketika sang arif billah itu telah dinampakkan tajalli,
telah bersih, telah kosong, dan diisi dengan sifat-sifat baik, dan sifatnya dengan kehendak Allah, maka dia akan bertajalli. Dia akan paham dan tahu apa itu al-haq sebenarnya al-haq. Tetapi jika orang belum mampu, berarti belum ada hidayah, belum ada petunjuk. Sekalipun guru apapun yang mengajarkan tentang Nur Muhammad, Nur Ilahiyah, kita kira gampang, tetapi tidak semua orang bisa mampu memahaminya kalau bukan dengan pemahaman Allah. Maka begitulah sang arif billah melihat, meskipun dengan penglihatan dia melihat alam semesta, dia melihat makhluk, tetapi syuhud batin kepada Allah. Tidak lagi dirinya, tidak ada lagi keakuannya, tidak ada lagi pendengarannya, penglihatannya, penciumannya, pendengarannya, semuanya, kehendak, berbuat, dan sebagainya. Betul-betul hilang. Betul-betul tidak memisahkan, tidak mensyirikkan Allah, tidak menduakan, tidak mentigakan, apalagi men-100-jutakan Allah. Betul-betul meliputi segala sesuatu dan diliputi segala sesuatu itu pula. Maka begitulah teknik-teknik di dalam thariqah. Memang ketika sudah tajalli itu akan turun lagi, turun ke tahalli, turun taholli. Jadi begitu terus hidup itu. Habis tajalli, nanti lupa lagi, turun lagi. Taholli lagi, bersihkan lagi, kosongkan lagi, sampai tahalli, sampai tajalli lagi. Nanti kembali lagi, kotor lagi, begitu terus. Kenapa bisa kotor? Karena sifat keakuan, sifat kemungkaran pada diri kita yang selalu lupa bahwa semua adalah perbuatan Allah. Sifatnya Allah ditajallikan kepada manusia, insan. Akan tetapi kita tidak mampu untuk mengenali atau terbuka hijab, lalu kita bisa bermusyahadah dengan Allah. Tidak akan mampu jika sifat keakuan kita masih ada, najis di dalam batin kita masih ada. Maka hilangkan dengan cara tertentu. Dua jalur, ada jalur thariqah dan ada jalur Nur Muhammad. Yang paling tercepat itulah jalur Nur Muhammad. Asalkan mau istiqomah, berkhalwat, bersunyi-sunyi, kemudian bangkitkan khalwat itu di dalam keramaian. Bersunyi-sunyi di dalam keramaian, sadar Allah, melihat makhluk, sadar Allah, melangkah, sadar Allah. Maka di dalam thariqah, supaya dia memancing kesadarannya terus menerus kepada Allah, fana kepada Allah, baqo kepada Allah, guru mursyid menyarankan untuk lafadzkan di dalam hati Allah, 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 Allah. Itu untuk memancing guna mengingat, sadarkan, menyadarkan penyaksian kita kepada Allah. Dalam keadaan duduk, ya, berbaring, berdiri, itu ditekankan Allah, Allah, Allah. Sambil melihat Allah, Allah, Allah. Nah, ini masih menyebut. Kalau dalam perjalanan thariqah, ini baru penyebutan. Tapi ini untuk guna memancing. Memancing untuk kesadaran Allah. Akan tetapi, ketika sudah sampai di sadar Allah, biasanya orang thariqah tetap kolbunya, tetap jalan Allah, Allah, Allah. Supaya untuk mengisi semua kolbunya, jiwanya, sampai tembus ke ruhnya, sampai tembus ke sirnya, tidak ada lagi tempat buat iblis. Iblis itu akal, akal yang tidak sehat, akal yang keluar daripada kesadaran Allah, itulah akal. Sementara akal sehat, syu'aul basirah, tajallinya nur, nur akal, ainul basirah, nur, nur ilmu, dan hakul basirah, itulah hak yang sebenar-benarnya, penglihatan yang sebenarnya akan Allah Subhanahu wa taala, al-haq, penglihatan atas kebenaran. Maka mungkin begitu saudaraku tentang taholli, tahalli, dan tajalli. Ini akan berulang terus sampai kita mati. Beginilah kehidupan kita, saudara. Terus menerus, habis sadar, kenal, nanti lupa lagi. Sadar, lupa, begitu terus sampai mati. Tapi beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, sehingga tembus kepada ruhnya, sehingga tembus kepada sirnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.